Drama kembali berlanjut, amarah penduduk Korea tak bisa lagi diredam. Baru saja turun dari pesawat, pukul 4 pagi waktu setempat, kepulangan timnas Korea Selatan langsung disambut amuk para pendukung. Mereka membawa spanduk yang berisi tulisan makian kepada sang pelatih Hong Myung-bo. Sebuah tayangan stasiun televisi Korea ikut menyensor wajah sang pelatih. Perlakuan ini sudah seperti seorang kriminal yang disensor wajahnya. Bahkan fasilitas umum seperti halte, restoran hingga minimarket tak lepas dari spanduk larangan sang pelatih untuk masuk. Kemarahan ini buntut gagalnya timnas Korea Selatan pada Piala Dunia kali ini. Sang mega bintang mereka Son Heung-min tak lepas dari makian dan diungkit riwayat wajib militer yang tidak diikutinya. Padahal sang kapten tidak dimainkan pada awal laga ketika melawan Afrika Selatan. Perbedaan pendapat saat ini memang sedang terjadi di kalangan pecinta sepak bola Korea. Kejadian yang sama pernah dialami Shin Tae-yong. Bahkan dulu saat dia dinilai gagal membawa tim Korea Selatan pada gelaran Piala Dunia, Shin Tae-yong dilempar telur busuk di depan umum. Ini menunjukkan betapa besarnya ekspektasi warga Korea dengan prestasi sepak bola negaranya. Betapa pentingnya sepak bola bagi negara ini. Timnas Korea Selatan resmi tersingkir pada perhelatan Piala Dunia 2026, target mereka sebenarnya adalah lolos ke 16 besar. Namun target tak tercapai, hingga seorang presiden bereaksi cepat terhadap hasil ini. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung melalui akun X pribadi, mengkritik keras kinerja pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo. Dia menuliskan kalimat panjang di sana, jika Federasi Sepak Bola Korea Selatan harus segera dirombak, tidak boleh menempatkan seorang pemimpin, yang dimaksud di sini adalah seorang pelatih, yang tidak kompeten dan cenderung faksionalisme. Sang pelatih Hong Myung-bo sebenarnya telah mengundurkan diri beberapa saat, usai timnas Teguk Warriors gagal melaju ke round 32 besar. Sepak bola menjadi sangat penting bagi negara ini, lebih penting dari makan siang gratis dari presiden. Berbanding terbalik dengan timnas Korea, timnas Jepang justru disambut hangat meski mereka gagal melaju ke babak 16 besar. Pertandingan melawan timnas Brasil membuat pendukung menangis berdarah-darah. Laga 32 besar Piala Dunia, timnas Brasil melawan timnas Jepang, sama persis dengan anime kartun Tsubasa. Anime tersebut menjadi kenyataan jika timnas Samurai Blue berhadapan dengan Brasil di gelaran Piala Dunia. Bermodalkan menang pada laga uji coba, sebenarnya timnas Samurai Blue memimpin terlebih dahulu lewat gol Kaishu Sano pada menit 29, sempat memimpin setengah babak pertama, petaka datang ketika Casemiro mampu menyamakan kedudukan lewat sundulan pada menit 56. Puncaknya, menit injury time, pertandingan hanya menyisakan beberapa detik saja, memanfaatkan blunder Tanaka, Bruno Guimaraes memberi umpan kepada Gabriel Martinelli, dan diteruskan menjadi gol. Hal ini sangat menyakitkan, apalagi faktanya timnas Jepang dalam 5 gelaran Piala Dunia terakhir, selalu terbobol pada detik akhir pertandingan dan tersingkir. Namun kegagalan timnas Jepang tidak disambut dengan makian atau hujatan. Para pendukung justru memberikan respek kepada pemain dan tim atas hasil yang sudah diraih. Mereka menilai timnas Samurai Biru telah memberikan kemampuan terbaiknya dan bisa mencobanya pada lain waktu. Federasi Sepak Bola Jepang pun mentargetkan jika timnas Jepang dalam 100 tahun mampu juara dunia. Seperti inilah gambaran jika sepak bola dipadu-padankan pada kepercayaan kepada Sang Pencipta. Timnas sepak bola Mesir memiliki kebiasaan khusus menjelang pertandingan. Mohamed Salah sebagai kapten timnas Mesir, memimpin para pemain dan ofisial untuk berdoa dan membaca Al-Quran sebelum pertandingan. Mereka khusus membaca surah Al-Fatihah serta Al-Ikhlas dan hasilnya 2 kali imbang melawan timnas Belgia dan Iran, serta poin penuh menang melawan timnas Selandia Baru. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, mereka berhasil lolos fase knockout Piala Dunia. Ini menjadi bukti jika taktik bisa diasah dengan cara keras berlatih, dan keberuntungan dijemput melalui doa kepada Sang Pencipta. Pada round 32 besar Piala Dunia, timnas Mesir akan melawan timnas Australia.
Mari kita lihat, Lionel Messi terus-menerus bikin kejutan. Bocah ajaib yang usianya sudah tidak bocah ini catatkan rekor pada laga timnas Argentina melawan timnas Yordania. Tidak masuk menjadi starting lineup, Leo datang dari bangku cadangan. Hal itu bukan menjadi sebuah hambatan, Lionel Messi kembali menambah jumlah golnya pada gelaran Piala Dunia 2026. Mencetak 1 gol ke gawang timnas Yordania, kali ini lewat sebuah tendangan bebas yang indah. Faktanya dia mampu menjebloskan gol demi gol pada fase grup setiap pertandingan timnas Argentina. Kali ini Messi memimpin perburuan top skor dengan total 5 gol dari 3 pertandingan, menjadi pemain tersubur sepanjang sejarah Piala Dunia, dengan 18 gol. Dan tentu saja gol demi gol Lionel Messi masih akan terus bertambah, karena timnas Argentina masih melaju ke babak selanjutnya. Inilah negara pertama yang lolos 16 besar. Resmi timnas tuan rumah Kanada menjadi negara pertama memastikan lolos 16 besar Piala Dunia 2026. Bermain alot melawan timnas Afrika Selatan, gol baru tercipta pada menit injury time, menit 90+2, lewat tendangan voli Stephen Eustachiou. Ini menjadi sejarah baru bagi Kanada, karena pencapaian terbaik mereka hanya sejauh fase grup. Sang bintang tim, Alphonso Davies juga baru saja melakukan debutnya bersama timnas The Reds Kanada, setelah pulih dari cedera hamstring. Pada laga 16 besar nanti, timnas Kanada akan menghadapi timnas Maroko. Kira-kira siapa yang terkuat? Tak hanya di Korea, drama juga terjadi di Belanda. Masih kita ingat, Patrick Kluivert pernah menggagalkan mimpi timnas Indonesia. Kali ini giliran sang anak, Justin Kluivert menggagalkan mimpi timnas Belanda. Kejadian unik terjadi pada round 32 besar Piala Dunia 2026, hasil imbang pada waktu normal antara Belanda melawan timnas Maroko, membawa pertandingan hingga pada babak adu tendangan penalti. Ditunjuk sebagai eksekutor, tendangan Justin Kluivert justru membentur mistar gawang. Hal ini membuat tim The Oranye gagal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia kali ini. Sebenarnya yang gagal menendang penalti bukan hanya Kluivert saja. Namun kejadian ini mengingatkan jika sang ayah Patrick Kluivert juga pernah gagal menendang penalti pada semifinal European League melawan timnas Italia, pada 29 Juni 1998 lalu, pada tanggal yang sama sekitar 20 tahun kemudian. Tendangan mereka berdua sama-sama membentur mistar gawang, dan keduanya sama-sama mengubur mimpi sebuah negara. Sepak bola dan drama menjadikan olahraga ini masih terus populer hingga sekarang. Dari kegagalan yang dialami timnas Korea, Jepang dan timnas Belanda, bisa kita lihat bagaimana menyikapi kegagalan dengan cara berbeda. Bisa dengan makian atau justru dengan sebuah pujian. Ini bukan urusan benar ataupun salah. Kegagalan adalah bagian dari hidup, siapapun yang tak pernah mengalami kegagalan dapat dipastikan dia tidak pernah melakukan apapun. Memilih makian atau pujian yang terpenting besok pagi kita harus terus melangkah.